Minggir. Bapak-bapak boten ketok. Biasanya ngetok. Maju terus. Apa maju? Maju. Maju. Terus. Maju terus. Terus. Maju, maju, Minggir. maju. Apa minggir? Minggir, motor, minggir. Minggir. Bapak-bapak boten ketok. Biasanya ngetok.
Minggir, Rafa minggir. Coba Rafa. Gimana kami depan? Minggir, motor, minggir. Untuk itu, kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami minta untuk tetap tenang. Karena yakinlah, kami tidak akan diam dan membiarkan hak demokrasi kita dicederai dan dirampas. Dengan demikian, saya juga menginstruksikan kepada saksi-saksi tim Prabowo Hatta yang sedang mengikuti rekapitulasi di KPU untuk tidak lagi melanjutkan proses tersebut. Jakarta, tanggal 22 Juli tahun 2014, atas nama pasangan Capres-Cawapres nomor 1 Prabowo Subianto. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kami menambahkan bahwa kami tetap minta semua pendukung kami untuk atas landasan konstitusi, di atas landasan hukum, di atas azas tidak menggunakan kekerasan apapun. Kita yakin yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kami yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, berada di pihak yang benar. Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan berbangsa ada kalanya kita harus bersikap. Manakala kita melihat ketidakbenaran, manakala kita melihat ketidakadilan, manakala kita lihat ketidakjujuran, manakala kita melihat perampokan hak-hak warga negara, manakala kita melihat pemerkosaan terhadap hak-hak konstitusi bangsa Indonesia, setiap warga negara harus mengambil sikap, berdiri di atas jalan yang benar atau mengikuti yang zalim. Saudara-saudara, pilihannya jelas. Kami memilih
membela kebenaran sampai walaupun apa yang akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, kami tetap menggarisbawahi seluruh pendukung-pendukung kami tetap rapat dalam barisan, tetap tenang, dan jangan sekali-sekali terpancing menggunakan hal-hal yang tidak di atas damai. Kita hanya akan menggunakan cara-cara damai untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pernyataan pers yang telah disampaikan oleh Prabowo Subianto yang menyatakan beberapa poin. Yang paling penting adalah ia menolak pelaksanaan Pilpres dan juga menarik diri dari proses yang berlangsung. Mungkin Pilpres. saya ke Pak Nudirman sebagai Komisi 3 DPR. Ini bukannya bertentangan dengan Undang-Undang Pilpres, Pak Nudirman, ketika seseorang menarik diri dari Pilpres? Makanya ini kalau menolak itu diperbolehkan. Tapi menolak ya, muaranya adalah ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Nah, kalau ini menolak tapi muaranya menarik diri kan. Ini kan ada dua hal yang berbeda. Apa ancamannya untuk orang yang menarik diri dari Pilpres? Memang ada ancaman pidana di situ. Saya nggak tahu persis berapa. Paling singkat 24 bulan, Iya. paling lama, paling maksimal itu 60 bulan. Menurut Undang-Undang Pilpres nomor 42 tahun 2008, Betul. pasal 245. Betul. Ini juga menjadi Jadi kontradiktif kalau muaranya ke Mahkamah Konstitusi, ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Tapi kalau muaranya ke menarik diri, ini tentu kita lihat Undang-Undang Pilpres ya. Bahwa ini ada tidak pidana aja di sini. Baik. Karena itu muaranya tentu lain lagi di sini. Oke, tapi kan ini Makanya kontradiktif, Pak. Ada hal-hal yang berbeda. Kontradiktif karena berkali-kali menyatakan tunggu pengumuman KPU, sekarang KPU mengumumkan tapi menarik diri. Nah, inilah makanya yang saya sayangkan. Sudah Kita kan ingin syukur semua juga. cool ya. Semua selesai dengan baik ya. Apalagi dari hasil survei dari 97% bahwa rakyat Indonesia meminta sudahlah ya, bahkan tidak menginginkan juga ini ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Bahkan disampaikan oleh ketua tim sukses Prabowo Hatta ya. Jadi karena itu saya lebih sependapat, cobalah kita menenangkan pikiran ya, kita cooling down demi bangsa dan negara ke depan ya. Kita lihat itu bagaimana kita tinjau kembali, karena ini tentu sikap emosional ya. Kita belum ada pendekatan dari negarawan-negarawan kita, dari tokoh-tokoh bangsa terhadap kedua pasangan ini demi rakyat kita, demi bangsa ini ke depan. Baik. Sementara itu proses di KPU masih terus berlangsung, walaupun tadi kubu dari pasangan nomor urut 1 sudah walk out begitu dan tidak melanjutkan proses. Kita akan lihat lagi seperti apa perkembangan terkini dari KPU. Memang KPU Jawa Timur menjadikan Madura sebagai dalam tanda petik prioritas, karena memang beberapa pertanyaan muncul waktu pemilu legislatif kemarin, dan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu itu juga sudah dilaksanakan oleh KPU. Kita sudah memerintahkan beberapa kawan-kawan di Madura, juga kawan-kawan Panwas di Madura, kalau kemudian ada rekomendasi juga sudah dilaksanakan. Secara formal prosedur apa yang sudah terjadi di Madura masih di dalam tataran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.